Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram yang saya muliakan dan dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, ingin saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat yang kita sukai, nikmat yang kita gandrungi, nikmat yang menyenangkan, maupun nikmat Allah yang sebaliknya. Bisa saja kita bersedih dengannya, bisa juga kita takut dengannya, dan bisa mendatangkan hal-hal yang kurang baik terhadap kejiwaan kita. Selanjutnya, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kita menghadapi ini, dua-duanya nikmat ini, baik nikmat suka maupun nikmat duka, maka semuanya akan menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami, kata Allah dalam firman-Nya, akan menguji kalian dengan banyak hal, bisyai, dari rasa takut, dari rasa lapar, dan kekurangan harta benda. Nah, karena itu kemudian wabasyiris sabirin, Allah menyampaikan, yakni berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jemaah para pendengar Radio Republik Indonesia Mataram, jika nikmat itu berupa ujian yang mengkhawatirkan, menakutkan, yang membuat sedih, membuat kita tidak senang, maka di situ hendaknya jiwa kita harus diposisikan dalam keadaan sabar, dan insya Allah ini akan menjadi kebaikan. Yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat yang indah, baik, kita sukai, kita senangi, kita gandrungi, maka hendaknya kita bersyukur. Ini adalah menjadi kebaikan. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mempesona orang-orang beriman itu, karena semua yang dihadapinya, yang dilakukan, yang menimpanya, itu adalah kebaikan semuanya. Walaysa dzalika illa limu'min, tidaklah yang demikian itu kecuali orang-orang, buat orang-orang beriman. Disebutkan bahwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut dalam hadisnya yang mengatakan, in asabahu syarra'u syakara fakana khairul lah. Apabila ia dikasih kenikmatan yang indah, rezeki yang mudah, sawah ladang yang berhasil, ia bersyukur. Dan in asabahu dharra'u sabara, dan apabila ia ditimpa oleh musibah, maka dia insya Allah akan menjadi
orang-orang yang memposisikan dirinya menjadi sabar. Nah, fakana khairullah, kata Rasulullah, itu juga adalah kebaikan buat dia, adalah pahala. Karena itu jangan sampai kita hanya mendengarkan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan baru kita senang, tetapi ketika kita ini kemudian kita putus asa. Nah, disitulah iman itu nanti akan meningkat. Disitulah iman itu akan terujikan, baik ujian yang nikmat maupun yang kita sukai, maksud saya, maupun yang tidak kita sukai. Kedua-duanya harus dihadapi dengan secara proporsional. Jika dapat nikmat yang baik, mari kita bersyukur. Dan kemudian ketika ada ujian seperti tadi, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, bahkan ditinggal oleh orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, orang penanggung jawab kita, maka hendaklah kita bersabar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, karena itu di tengah-tengah kita menghadapi ini, mari kita tingkatkan keimanan kita. Di mana saja tempat kita berada, itu amal soleh itu tidak akan pernah bisa. Jangan karena kita, mohon maaf, banyak di antara kita jamaah kaum muslimin rahimakumullah sudah dihimbau, sudah diberitahu, bahkan hadir aparat dan sebagainya, masih saja kita melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan kemanusiaan secara keseluruhan. Insya Allah pemerintah, ulama, aparat, tidak ada satupun yang. Nah, ujian keimanan kita di situ. Kemudian yang kedua, ketika kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita mentaati Allah, Rasulnya, dan pemerintah kalian. Karena itu sekali lagi, keimanan itu akan meningkat tergantung kepada ketaatan kita. Semakin banyak ketaatan kita, semakin istiqomah ketaatan kita, semakin sabar kita dalam ketaatan itu. Baik taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada umarok kita, insya Allah itu adalah bagian dari peningkatan keimanan. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita taat seperti itu, mengganti sholat zuhur, mengganti Jumat dengan sholat zuhur, itu adalah sama pahalanya apabila kondisinya seperti ini. Dan berjamaah di rumah sebagai pengganti sholat di masjid berjamaah, itu sama pahalanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita ragukan lagi? Nah, saat sekarang ini tergantung kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering berbuat analogi jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Umar menjadi khalifah, beliau menugaskan Amr bin Al-As. Waktu itu disebut dengan Romawi Timur, wilayah Yordania, Palestina, Syria, dan termasuk Libanon. Itu bagian dari Romawi Timur. Nah, ketika datang wabah seperti ini, kemudian Amr bin Al-As menyuruh orang seperti saat sekarang ini yang disebut dengan physical distancing, menjauhkan diri secara pribadi. Kemudian yang kedua, menjauh dari social distancing, berkerumun, berkumpul, bahkan naik ke gunung. Warga dan masyarakat pada saat itu disuruh naik ke gunung, dan naiklah mereka ke gunung. Jadi tidak berapa lama, sebenarnya tinggal kita taat saja. Sekali lagi, keimanan kita akan naik sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir para ulama, para aparat pemerintah kita
Bukan semata-mata karena ingin membubarkan kita sholat, tidak. Membubarkan orang melakukan kebaikan, bukan. Akan tetapi ini karena semata-mata keselamatan umum yang dijaga agar terjamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, para pendengar di Republik Indonesia Persatu Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ketaatan kita akan sangat tergantung kepada keimanan kita akan sangat tergantung kepada ketaatan kita. Satu hari Umar radhiyallahu anhu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menggandeng tangan beliau. Nah, ketika itu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Ya Rasulullah, engkau paling aku cintai dari segala sesuatu, termasuk ibu bapakku, engkau paling ku cintai. Apa kata Rasulullah kemudian? La ya Umar, tidak ya Umar, hatta akunu ahabbu ilaika min nafsik, sampai aku ini kamu cintai melebihi dari dirimu sendiri. Apa kata Umar? Langsung ketaatannya kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in wa nafsi." Ya Rasulullah, engkau saat ini sangat aku cintai melebihi dari segala-galanya termasuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar, qad tamma imanuk, sempurna dan kuat sudah imanmu. Masya Allah. Ketaatan kita kepada Rasul, ketaatan kepada kebaikan, ketaatan kita kepada para ulama, itu adalah bagian dari tanda-tanda keimanan kita meningkat. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya kalau kita benar jadi orang Islam, Islam itu maknanya adalah taat. Sampai-sampai di dalam Ali Imran ayat 102 mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa arti muslim? Berasal dari kata aslama, maknahu at-ta'ah, artinya taat. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita dalam keadaan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan kita ini juga meninggal dalam keadaan, sering saya katakan sama majelis pengajian. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada saya lihat celengan-celengan amal di depan Anda, saya bilang, di rumah-rumah Anda. Pagi-pagi sebelum jalan ke pasar ada 1.000 rupiah. Itu atau setelah kembali dari pasar ada sisa dari belanja, Anda taruh di situ. Pas Anda melakukan kebaikan itu, langsung ajal tiba. Insya Allah ini yang disebut dengan Anda wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sedang menyapu di halaman dengan niat yang baik. Itu ketika itu kita meninggal, itu husnul khotimah. Tidak saja sekedar orang mati dalam sholat, tidak. Kemudian mati dalam mentaati kebaikan, kata-kata yang baik, seruan yang baik, juga termasuk bagian daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Kita mati dalam keadaan taat kepada Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, lagi sekali ingin saya katakan bahwa tergantung kepada ketaatan kita. Peningkatan keimanan kita tergantung pada kedekatan kita, peningkatan takarrub kita, kedekatan kita, penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, dan bagaimana juga kita saling perhatikan sesama. Para pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Mataram yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Kemudian
Lebih lanjut lagi, ingin saya katakan, Rasulullah berpesan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan berkurang. Barangkali di dalam bulan puasa ini, malam pertama, kedua, ketiga kita bersemangat. Malam 4, 5, 6 kendor, kenceng lagi malam ke-7, ke-8, ke-9, surut lagi pada 10. Itu biasa dan fluktuatif. Maka itu Rasulullah katakan, jadidu imanakum. Nah, di bulan puasa ini adalah tempat kita uji coba keimanan kita, tempat kita menaikkan kadar keimanan kita, menaikkan kualitas keimanan kita. Karena sesungguhnya kalau orang sudah beriman itu, Masya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Menghadapi apapun dia tenang, orang-orang beriman. Bahkan ketika kita mendengarkan para pejuang kita dulu di Indonesia, para mujahid, tentara Rasulullah, tentara khalifah-khalifah Allah, itu walaupun tertebas kakinya dan sebagainya, mereka karena iman hanya ya mengerang itu biasa, merintih sedikit-sedikit biasa. Aduh, katanya, misalnya seperti itu, tolong saya kehausan, minta airnya. Tapi setelah dikasih air, subhanallah, dilihat yang sebelahnya juga seperti itu. Begitulah cara kita. Tidak hanya peningkatan iman kepada Allah saja, tetapi kepada sesama. Sampai-sampai mohon maaf, ya mas sekalian rahimakumullah, apa katanya, soal tetangga saja, soal menghormati tamu saja, Allah kaitkan dengan persoalan keimanan dan akhirat. Ini dua ghaibaini azimain, dua gaib yang besar. Ya mas sekalian rahimakumullah. Jadi Masya Allah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Saudara sekalian rahimakumullah, ya. Jadi siapa-siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa Allah dan hari akhirat? Falyukrim jarahu, maka hendaklah engkau menghormati, memuliakan tetanggamu. Tetangga dengan tetangga. Ini artinya sampai disebutkan di dalam surat Ali Imran, duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, karena itu mari kita tundukkan hati kita, kita tenangkan perasaan kita, kita teduhkan pikiran kita untuk melihat sesuatu ini secara jernih. Ketika kita dikatakan, ya, berhati-hatilah tatkala berhadapan dengan orang saat sekarang ini, hati-hatilah. Di salah satu negara, mereka tidak ada yang terkena karena mereka taat hanya dengan memakai masker saja. Nah, sekarang kita ini di mana-mana. Ini saya tidak pakai masker karena sedang mengaji. Nah, kan nanti kayak suara topeng suaranya kalau tidak maaf kalau tidak kalau memakai masker. Maka itu ketika kita berbicara seperti ini tidak apa-apalah dibuka. Di mana-mana wajar. Yang lain mestinya memakai masker. Nah, ini apalagi kalau kita serentak, saya yakin yang kena COVID melapor, katakanlah di apa namanya, ini kembali kepada ketaatan, tenggang rasa sesama manusia, taat kepada kebaikan. Sampai Ali mengatakan, apa katanya beliau dalam apa namanya, dalam nasihat-nasihat, undur ila maqal, lihat, perhatikan, dengarkan apa yang dikatakan itu. Kalau baik, tidak ada jalan kalian tidak taat. Wala tanzur wa man qal,
Mungkin saja aparat itu, maaf, rupanya sama seperti kita atau lebih rendah dari kita, tetapi dia mengajak kita kepada kebaikan, maka hendaknya kebaikan itulah yang jadi landasan kita taat, bukan kepada orang per orang. Jadi unzur ila maqal wala tanzur wa manqal. Perhatikan siapa yang berkata, perhatikan apa perintahnya, kata-katanya, materinya apa. Jangan dilihat wala tanzur wa manqal. Jangan sampai melihat orang yang berbicara itu. Imam Ahmad radhiyallahu an, Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu pernah di satu penjara sama maling. Masya Allah, beliau menganggap maling itu ketika ditanya, apa itu kebenaran wahai maling, katanya. Maling itu mengatakan, ma lazimal haq qulubana ya Imam Ahmad, katanya. Maling bisa begitu. Tapi beliau dengar itu, benar ini, katanya. Tidak lihat, wala kamu maling kok khutbah sama saya, maling kok ngajarin saya. Dia tanya itu, apa yang namanya kebenaran itu? Hah? Apa yang nama kebaikan itu? Apa yang nama ketaatan? Katakanlah seperti itu. Maling itu mengatakan, malazimal haqqul qulubana. Sepanjang kebenaran itu bertengger pada pendengaran, hati, pikiran, dan kemudian pada ketaatan kita. Jadi jamaah, para pemirsa, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, saya ulangi sabda Nabi itu yang mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil a'malis salihah. Dia bertambah, akan kuat, semakin hebat, semakin dalam, semakin meluas dengan ketaatan kita dalam melaksanakan amal saleh. Kemudian yang kedua, wa yanqus bil ma'asi, dan dia akan berkurang karena orang itu melaksanakan maksiat. Jamaah, para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram, dan kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang saya muliakan rahimakumullah. Karena itu mari kita patuh, mari kita taati kebaikan dan kebenaran ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya ketika kita menutup hayat kita menjadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tausiah ini kepada kita semua, dengan seraya berdoa semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala segera meringankan, melepaskan, menjauhkan kita dari wabak yang namanya COVID-19 atau 19 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berhari raya sebagaimana biasa dan sebagaimana normal. Mari kita perbanyak doa, mari kita perbanyak ketaatan kita demi menjauhi hal ini. Dan demi pertama kenaikan dan peningkatan keimanan kita dalam hal ini, dalam menghadapi virus corona 19 ini. Saya kira demikian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.